Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran yang ketiga. Mari kita langsung saja ke materinya. Pernahkah kamu mendengar istilah pemanasan global? Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Nah, pemanasan global ini terjadi jika suhu bumi meningkat. Nah, akibatnya es di wilayah kutub utara akan mencair anak-anak. Nah, hal ini menyebabkan permukaan air laut akan naik. Nah, jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang pulau-pulau di dunia ini akan tenggelam. Wah, seram ya. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang sangat tinggi, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik yang menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi ini akan semakin panas anak-anak. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Nah, pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan anak-anak. Nah, kita dapat mengurangi laju pemanasan global dengan cara mengurangi pencemaran udara. Contohnya, anak-anak bisa berjalan kaki atau bisa juga menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang lebih dekat. Kemudian, anak-anak bisa mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Kemudian, anak-anak juga bisa menghemat air dan listrik. Nah, di sini ada kosakata beserta artinya anak-anak. Untuk kosakata global itu artinya secara umum dan keseluruhan atau secara bulat atau secara garis besar. Untuk kosakata kutub ini memiliki arti ujung poros atau sumbu bumi. Kemudian ada kosakata polusi. Nah, polusi ini artinya pengotoran seperti tentang air, udara, dan sebagainya. Kemudian ada kosakata suhu. Nah, suhu ini memiliki arti suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda. Kemudian ada kosakata dampak. Nah, dampak ini artinya pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif. Nah, itu tadi anak-anak kosakata beserta artinya. Nah, setelah anak-anak mengetahui artinya, sekarang anak-anak membuat kalimat dari kata yang tadi. Nah, di sini Ibu kasih contoh. Yang pertama, pemanasan global mengakibatkan suhu bumi meningkat. Kemudian yang kedua, bumi memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemudian yang ketiga, asap kendaraan menyebabkan polusi udara. Yang keempat, suhu bumi semakin meningkat akibat pemanasan global. Yang kelima, dampak pemanasan global mengakibatkan kepunahan hewan. Yang terakhir, agar dapat bertahan, tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungannya. Apa yang dimaksud pemanasan global? Nah, pemanasan global adalah suatu proses peningkatan suhu rata-rata di bumi, baik itu pada lapisan atmosfer, daratan, dan lautan. Yang kedua, sebutkan bencana yang akan terjadi jika pemanasan global ini dibiarkan.
Nah, jawabannya bencana yang terjadi akibat pemanasan global diantaranya adalah beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan akan mengalami bencana kelaparan. Yang ketiga, apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Nah, kita dapat mengurangi laju pemanasan global dengan cara mengurangi pencemaran udara. Kemudian, anak-anak bisa mencintai dan memelihara tumbuhan, dan anak-anak bisa menghemat pemakaian listrik dan air. Menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam lebih 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam lebih 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Nah, di sini kita jumlahkan anak-anak. 1 jam 30 menit ditambah 4 jam lebih 45 menit sama dengan, nah kita jumlahkan jamnya dulu nih anak-anak. 1 jam ditambah 4 jam 5 jam. Nah, baru kita jumlahkan menitnya. 30 menit ditambah 45 menit sama dengan 75 menit. Nah, 75 menit ini kita uraikan anak-anak. Diingat-ingat ya, 1 jam itu 60 menit. Nah, kita kurangi nih, 75 dikurangi 60 menit sama dengan 15 menit. Berarti 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit sama dengan 5 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit. 5 jam ditambah 1 jam 6 jam. 6 jam ditambah 15 menit berarti 6 jam lebih 15 menit. Soal berikutnya, 3 jam lebih 25 menit ditambah 5 jam lebih 30 menit sama dengan, nah kita jumlahkan jamnya terlebih dahulu. 3 jam ditambah 5 jam 8 jam. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan menitnya nih. 25 menit ditambah 30 menit. Jawabannya 55 menit. Jadi 3 jam lebih 25 menit ditambah 5 jam lebih 30 menit itu hasilnya 8 jam lebih 55 menit. Nah, sekarang soalnya dikurangi anak-anak. 2 jam lebih 20 menit dikurangi 1 jam lebih 50 menit sama dengan, nah di sini ibu akan menguraikan supaya anak-anak lebih paham. Nah, 2 jam itu dibagi menjadi 1 jam dan 60 menit. Nah, 60 menit itu sama artinya dengan 1 jam. Berarti 1 jam ditambah 1 jam 2 jam. Nah, sekarang kita tulis anak-anak. 1 jam buka kurung 60 menit ditambah 20 menit. Lalu dikurangi 1 jam lebih 50 menit sama dengan, nah caranya kita selesaikan dulu yang di dalam kurungnya. 60 menit ditambah 20 menit hasilnya 80 menit. Berarti 1 jam 80 menit dikurangi 1 jam lebih 50 menit
Sama dengan 1 jam dikurangi 1 jam. Habis. Nah, sekarang tinggal menitnya nih kita kurangi. 80 menit dikurangi 50 menit. Hasilnya 30 menit. Supaya anak-anak lebih memahami lagi, di sini ada soal lagi nih anak-anak. Soal pengurangan 5 jam lebih 15 menit dikurangi 2 jam lebih 25 menit. Sama dengan, nah di sini kita uraikan anak-anak. 5 jam kita uraikan menjadi 4 jam dan 60 menit. Nah, 60 menit tadi artinya 1 jam. Berarti 4 jam ditambah 1 jam itu 5 jam. Nah, sekarang kita tulis 4 jam buka kurung 60 menit ditambah 15 menit. Lalu kita kurangi. 2 jam lebih 25 menit sama dengan, nah kita selesaikan dulu nih yang di dalam kurung. 60 menit ditambah 15 menit hasilnya 75 menit. Nah, lalu kita tulis lagi 4 jam lebih 75 menit. Lalu kita kurangi 2 jam lebih 25 menit. 4 jam dikurangi 2 jam berapa anak-anak? Ya, 2 jam. 75 menit dikurangi 25 menit. Hasilnya 50 menit. Jadi jawabannya 2 jam lebih 50 menit. Nah, mudah ya anak-anak. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini. Tema 3, subtema 4, pembelajaran yang ketiga. Semoga video ibu bermanfaat untuk anak-anak. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang telah ibu sampaikan. Terima kasih telah menonton video ibu. Sampai jumpa di video ibu selanjutnya.